Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imas Nurella, peserta Latsar CPNS 2019, Pusdikmin Polri Kota Bandung, gelombang 9, Angkatan 50, akan memaparkan tentang resume komitmen mutu. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian komitmen mutu. Apa itu komitmen? Komitmen dapat diartikan sebagai individu atau kelompok dalam janji atau komit dalam perbuatan. Yang kedua, apa itu mutu? Mutu adalah suatu standar kelayakan dengan ciri-ciri atau sifat. Sedangkan yang ketiga, apa itu komitmen mutu? Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Target utama kinerja aparatur yang berbasis komitmen mutu adalah mewujudkan kepuasan masyarakat yang menerima layanan atau customer satisfaction. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, fungsi ASN yaitu yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, kedua pelayan publik, dan ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Adapun implementasi fungsi tersebut, pegawai ASN harus menunjukkan perilaku yang komitmen terhadap mutu, bukan sekedar menggugurkan kewajiban formal atau menjalankan rutinitas pelayanan. Dengan demikian, pegawai ASN harus mampu menjadi pelayan publik yang handal dan profesional, menjadi pendengar yang baik atas berbagai keluhan dan pengaduan masyarakat, sekaligus mampu menindaklanjutinya dengan memberikan solusi yang tepat melalui langkah perbaikan secara nyata, bukan sekedar janji-janji muluk untuk menenangkan gejolak masyarakat. Nilai dasar komitmen mutu yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, dan orientasi mutu. Menjaga komitmen mutu diantaranya goal atau tujuan, yang kedua rules atau peran, yang ketiga procedures atau prosedur, yang keempat relationship atau hubungan, yang kelima leadership atau kepemimpinan. Dua, nilai dasar orientasi mutu terdiri dari komitmen pada kepuasan customer, cepat, tepat, ramah, melayani dengan hati, dan melindungi serta mengayomi. Nilai-nilai dasar orientasi mutu. Manajemen mutu terpadu atau total quality management terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. TQM dapat dicapai melalui 1. Berfokus pada pelanggan, 2. Obsesi pada mutu, 3. Pendekatan ilmiah, 4. Komitmen jangka panjang, 5. Kerja sama tim, 6. Perbaikan secara berkesinambungan, yang ketujuh diklat. 3. Pendekatan inovasi. Inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Inovasi muncul untuk menghadapi tantangan manajemen di masa sulit. Inovasi lahir cepat ketika organisasi berada dalam kondisi stagnan dan sulit untuk berkembang. Inovasi dapat diwujudkan dalam bentuk pertama, produk, kedua, layanan, ketiga, metode kerja, yang terakhir adalah sumber daya. Empat, cara berinovasi. Yang pertama, penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
Kemudian duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Duplikasi ini bukan semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Dengan cara sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan atau sudah dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan. Aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur mengubah mindset menuju layanan bermutu. Orientasi aparatur bukan dilayani, melainkan melayani, dan fokus kinerja aparatur adalah untuk melayani publik. Kewajiban aparatur adalah memberikan layanan publik yang adil dan bermutu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sekian dan terima kasih dari pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.